Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aryan Cebulu, NIM 1219015, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk lokal apa saja yang ada di Sumba. Yang pertama itu produk lokal Sumba itu ada 7 yang saya temui dan yang saya jelaskan untuk tugas KSS. Nah, yang pertama itu ada kain tenun Sumba Barat Daya. Nah, motif kain ini di wilayah Sumba Barat Daya umumnya kecil-kecil dan sedikit abstrak. Nah, pada laki-laki motif ini seringkali berupa garis titik-titik dan ada memuli di tepi kain tersebut. Nah, sementara motif yang terdapat pada sarung wanita itu aslinya berupa belah ketupat, garis-garis dan segitiga. Kain tenun tradisional ini dibuat menggunakan metode dan peralatan kuno yang nyaris dan yang tidak berubah sejak berabad-abad silam. Nah, akan tetapi karena tuntunan ekonomi, perkembangan zaman dan selera pasar memang membawa perubahan-perubahan pada bahan baku. Nah, sepertinya itu kapas itu diganti dengan benang pabrik, pewarna alami itu diganti dengan pewarna sintetis, tetapi selebihnya itu tetap sama. Dari modelnya, bentuknya dan motifnya itu tetap sama, yang akan tetapi itu yang berubah hanya kapas dan pewarna-pewarna yang digunakan oleh penenun. Yang kedua itu produk lokal Sumba itu ada anahida. Nah, anahida ini tidak asing lagi bagi kita. Nah, anahida itu sering dikenal dengan muti salak, yaitu adalah salah satu buat tangan yang laris cari wisatawan karena memiliki nilai tradisi yang cukup kuat. Nah, hal ini terbukti dari pengguna bahan baku batu alam sebagai bahan utama. Nah, batu alam itu berwarna oranye ini kemudian diolah sedemikian rupa hingga memiliki ukuran biji jagung. Nah, batu tersebut itu kemudian dironce hingga menjadi perhiasan unik. Nah, pada umumnya anahida ini berbentuk kalung dengan ornamen tambahan. Nah, menurut warga lokal, perhiasan ini adalah simbol identitas pemakai, di mana kalung yang digunakan itu berarti memiliki status kekayaan, kedudukan, keberhasilan. Nah, bahkan muti salak ini digunakan sebagai mas kawin warga Sumba, yaitu karena memiliki nilai tinggi. Nah, anahida ini seringkali kita temui di wilayah Sumba. Itu anahida ini sering digunakan sebagai mas kawin ketika perempuan itu urusan adat atau mas kawin, dan dipakai sebagai kedudukan atau memiliki status yang tinggi dan kehormatan begitu dari anahida ini. Dan anahida ini bukan dari bentuk kalung saja, tetapi digunakan sebagai gelang juga bisa digunakan dari anahida ini. Yang ketiga kaparak. Nah, kaparak ini dikenal produksi dalam dan olahan jagungnya yang khas. Karena itu tidak heran jika dapat dari bahan tepung jagung, gula putih, dan kelapa. Ini masih banyak direkomendasikan. Meski digadang sebagai makanan tradisional yang sempat hampir punah, namun kaparak ini mulai naik setelah diolah dan dikemas untuk oleh-oleh. Nah, kaparak ini terbuat dari tepung jagung atau jagung yang ditumbuk dan disangrai tanpa minyak. Kemudian dicampur dengan kacang tumbuk, gula pasir, dan kelapa sehingga itu menghasilkan olahan bubuk yang penuh rasa. Nah, di Sumba sendiri makanan ini masih jadi andalan untuk disantap bersama dengan kopi teh. Nah, bahannya itu yang sederhana dan juga mudah ditemukan. Ini bisa jadi bahan oleh-oleh yang unik yang mungkin tidak bisa ditemukan di daerah lain. Terlebihnya di Sumba Barat Daya ini kaparak ini masih sering ditemukan atau diolah untuk dijadikan makanan sampingan atau camilan. Nah, di Sumba Barat itu kaparak ini sering diolah atau dibuat ketika musim panen jagung, diolah untuk jadikan kaparak, dan di situ masih mayoritasnya ketika
pengen makan kaparak diolah karena bahan-bahannya juga sangat sederhana dan disitu masih kental makanan kaparak ini. Yang keempat, mamuli. Nah, mamuli ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Nah, juga buatan ini bisa di mudah Anda temukan di pasar tradisional Sumba atau butik dengan harga yang bervariasi. Tergantung dengan bahan yang digunakannya dia itu. Nah, salah satu produk yang sangat digemari adalah mamuli yang berbentuk anting, dan bahkan mamuli juga diproduksi dalam bentuk lain seperti liontin kalung hingga bros. Lalu mamuli ini merupakan perhiasan penting yang sangat penting dalam adat lokal. Biasanya perhiasan ini diberikan oleh pihak laki-laki pada wanita sebagai tanda mas kawin. Karena itulah perhiasan ini sangat sering digunakan oleh wanita dalam hal mamuli ini adalah simbol kesuburan dan digunakan untuk menghormati kedudukan wanita. Nah, mamuli ini tidak asing lagi bagi warga Sumba karena mamuli ini sebagai tanda urusan adat atau lamaran laki-laki ke perempuan digunakan sebagai di mana laki-laki itu menghormati kedudukan perempuan. Jadi mamuli ini sering digunakan begitu. Atau di adat-adat, di urusan adat, pokoknya mas kawin itu mamuli lah yang digunakan. Yang kelima ada sisir haikara. Nah, Sumba juga itu mempunyai aksesori cantik yang pastinya cocok dipakai sebagai oleh-oleh. Nah, sisir haikara ini sisnya tancap atau sirkam cantik adalah souvenir yang sangat cocok diberikan pada kerabat wanita. Nah, memang sisir haikara ini berupa aksesoris rambut yang biasanya dipakai di belakang kepala sebagai hiasan rambut saat bertandang ke acara adat tertentu. Namun keindahannya itu membuat banyak pelancong yang membelinya atau pelanggan orang-orang dari luar yang membeli dari sisir haikara ini. Nah, berbeda dengan sisir pada umumnya itu oleh-oleh ini yang satu ini punya bentuk sedikit melengkung dengan bahan dasar kayu yang dilengkapi ornamen ukiran tradisional. Nah, sisir ini akan tampak seperti mahkota. Nah, dulunya ini sisir ini terbuat dari kulit kayu penyu. Namun untuk menjaga keberlangsungannya penyu, akhirnya sisir ini diproduksi dengan bahan yang lebih mudah ditemukan. Karena itu kita dapat membeli saja itu di pasar-pasar tradisional. Tapi pada umumnya ini sisir haikara ini sering digunakan ketika urusan adat, ketika penari. Di situ sisir haikara ini sangat bermanfaat. Di situ digunakan dalam ketika menari itu disirkam di belakang kepala atau di atas rambut begitu sebagai mahkota untuk keunikan dari penari atau mempunyai kecantikan ketika perempuan itu menggunakan sisir haikara ini. Yang keenam itu ada lulu ama. Nah, jika buat tangan yang dikenal yang buat tangan yang kental dengan wanita. Nah, maka lulu ama itu menunjukkan pada simbol kejantanan pria. Nah, buat tangan ini satu ini terbuat dari jalinan kawat tembaga atau bahan lainnya yang kemudian dikepang membentuk silinder dengan bagian tengahnya yang kosong. Secara kasat mata, produk ini memiliki bentuk semacam tali koko yang terbuat dari bahan yang sangat kuat seperti perak bahkan emas. Nah, dalam adat Sumba, lulu ama akan disandingkan dengan mamuli sebagai mas kawin atau yang dibawa pihak laki-laki saat akan melamar pada pihak gadis. Sama halnya dengan konsep mamuli. Nah, desain lulu ama ini menyerupai alat kelamin laki-laki. Hal ini terlihat pada bagian ujung tali tersebut. Keunikan inilah yang menarik wisatawan untuk membawa pulangnya, namun sebagai barang yang bernilai tinggi. Maka lulu ama ini banyak orang yang mencari untuk digunakan saat melamar perempuan begitu atau di saat urusan adat itu digunakan sebagai belis dari lulu ama ini. Yang ketujuh ada kopi Sumba.
Nah, Indonesia juga ini atau warga Sumba ini, masyarakat Sumba pada umumnya tidak asing lagi dengan kata kopi, karena kopi dari Sumba itu sangat lokal atau sangat berbeda dari kopi-kopi lainnya begitu. Nah, karena saat kita berkunjung di Sumba itu tidak ada kesalahan kita membawa pulang kopi lokal, karena menurut warga lokal itu kopi robusta ini tumbuhnya di wilayah seperti ditemukan di Wejewa, di Sumba Barat Daya, dan di Kodi yang berupa dataran tinggi itu yang hawa dingin dan lembab. Tetapi rasanya itu sangat enak dan sangat menarik perhatian dari orang-orang yang berkunjung di Sumba begitu. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang produk-produk lokal yang ada di Sumba. Terima kasih.